Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, kepastian perpanjangan kontrak Sintayong. Turkmenistan optimis Timnas Indonesia melaju jauh di Piala Asia U23. Malaysia dan Vietnam dibuat iri. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Dalam laga kualifikasi Piala Asia U23, Sintayong mengorbitkan beberapa pemain. Salah satunya adalah pemain muda Persija Jakarta, Rehan Hanan. Menurutnya, Rehan menjadi pemain yang berbeda saat membela Timnas Indonesia. Setelah membela Timnas Indonesia, Rehan Hanan pun semakin termotivasi untuk terus berlatih keras hingga bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk membela tim nasional. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mencatatkan rekor fantastis setelah mengantarkan anak-anak asuhnya melaju ke putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar. Euforia kemenangan Timnas Indonesia U23 juga dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia, termasuk atlet bulu tangkis Alwi Farhan. Lewat sebuah cuitan di media sosial Twitter, Alwi bahkan berharap Sintayong bisa dikontrak seumur hidup dan PSSI mau melantik sang pelatih menjadi PNS. Sintayong memang berhasil membuktikan bahwa Garuda juga bisa bersaing di kancah yang lebih tinggi, salah satunya di kompetisi Piala Asia. Selain itu, sampai kini memang belum ada satupun pelatih yang bisa mencapai rekor dari Sintayong. Bahkan ia melewati pencapaian para pelatih U23 terdahulu yakni Aji Santoso, Indra Syafri, dan Luis Milla. Sintayong, pelatih kepala Timnas Indonesia, mendapatkan pujian setinggi lagi dari netizen. Ini tak lepas dari prestasinya bersama dengan Timnas Indonesia di seluruh kelompok umur. PSSI pun diminta segera memperpanjang kontraknya. Kalau ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyatakan bahwa Sintayong masih diberi tugas untuk memimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2024. Namun untuk kelanjutan perpanjangan kontrak, dia akan melihat hasil dari yang dicapai selama bertanding di Piala Asia nanti. Namun para netizen di Indonesia berharap agar Sintayong tak diperpanjang kontraknya menunggu hal itu. Apalagi netizen lain menyebut jika saat ini supporter bola Korea Selatan mendesak pelatih mereka saat ini untuk segera turun. Supporter Korea Selatan disebutkan merindukan kepelatihan dari Sintayong. Timnas U23 Indonesia mencatatkan sejarah lolos ke Piala Asia U23 2024 yang akan digelar di Qatar setelah mengalahkan Turkmenistan U23 dengan skor meyakinkan 2-0. Ketua PSSI pun menyambut positif kelolosan Timnas U23 Indonesia ini. Menurut Erick, mental dan tradisi menang harus menjadi culture yang tak boleh luntur di Timnas U23 Indonesia. Erick mengatakan bahwa misi sesungguhnya Timnas U23 adalah di Qatar pada 2024 nanti. Dengan persiapan yang matang, Erick meyakini bahwasanya tim Merah Putih bisa menatap peluang bermain di Olimpiade Paris. Sintayong lagi-lagi berhasil mencetak sejarah untuk Timnas U23 Indonesia, di mana pelatih asal Korea Selatan ini sukses membawa Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Penampilan memukau bahkan telah ditunjukkan Timnas U23 Indonesia sejak laga pertama grup K kualifikasi Piala Asia U23. Namun, selama pertandingan yang menjadi sorotan bukan hanya soal peluang, akan tetapi terkait banyaknya pemain Timnas U23 yang berhasil mencetak gol. Seperti di laga penutup melawan Turkmenistan, Garuda Muda berhasil mencetak 2 gol bukan dari pemain penyerang. Menanggapi hal ini, Coach Sintayong membeberkan filosofi sepak bola yang selama ini ia pakai. Coach Sintayong mengatakan bahwa filosofi yang dia percaya tak harus selalu menyerang, ia mencetak gol. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini seperti mengatakan bahwa filosofi sepak bolanya yakni soal pengorbanan diri. Ia mempercayai bahwa pemain tidak harus menonjol seorang diri, sehingga Sintayong menekankan bahwa semua pemain tersebut memiliki tugas yang sama di atas lapangan. Sintayong menjadi sorotan karena menjadi pelatih pertama yang meloloskan Liga Kelompok Timnas Indonesia ke Piala Asia, yakni U20, U23, dan Senior. Namun sejatinya ada yang lebih hebat ketimbang Sintayong, yakni Marcelino Ferdinand, di mana Marcelino Ferdinand tercatat sebagai pemain pertama yang meloloskan 4 kelompok Timnas Indonesia ke Piala Asia. Momen pertama tersaji di kualifikasi Piala Asia U16 2020 yang berlangsung di Stadion Madia Jakarta. Dan satu lagi, Marcel tampil moncer di kualifikasi dengan koleksi 7 buah gol.
Selanjutnya, Marcelino membantu timnas Indonesia U20 untuk lolos ke Piala Asia U20 2023. Kemudian juga membantu timnas senior melenggang ke Qatar. Dan terkini, gelandang 19 tahun tersebut juga membantu timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Piala Asia U23 2024. Marcelino Ferdinand selalu berkontribusi besar atas kelolosan 4 kelompok timnas Indonesia di atas. Kemenangan timnas U23 atas Turkmenistan U23 bersejarah bagi Ivar Jenner. Pasalnya dia untuk pertama kalinya mencetak gol setelah 6 laga berseragam timnas Indonesia. Pemain LC Ultra itu pun mengatakan sangat bahagia akhirnya bisa mencetak gol setelah sempat bermain untuk 3 kelompok usia, yaitu U20, U23, dan senior. Apalagi berkat golnya itu, timnas Indonesia U23 pun memastikan diri lolos ke Piala Asia U23 2024. Ia mengatakan gol tersebut dipersembahkan untuk pelatih dan negara Indonesia. Pelatih Turkmenistan Ahmet Agam Bayramov memprediksi bahwasanya Garuda Muda bisa melaju jauh di Piala Asia U23. Ahmet Agam Bayramov memprediksi Marcelino dan kawan-kawan bakal mampu bersaing di Piala Asia U23 nanti. Bahkan pelatih kelahiran tahun 1979 itu menilai timnas U23 dapat menembus semifinal, tapi dengan beberapa syarat. Pertama, Garuda Muda harus terhindar dari grup neraka. Kedua, timnas U23 Indonesia wajib melakukan persiapan sebaik mungkin. Berhasil menggulung negara dengan peringkat lebih baik, media Vietnam Soado VN ketar-ketir melihat kekuatan timnas Indonesia di FIFA Match di September kemarin. Soado VN bahkan menyebut skuad Garuda mengirimkan surat perang kepada timnas Vietnam jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Pasalnya timnas Indonesia akan segrup dengan timnas Vietnam di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup F dan segrup di Piala Asia 2023 di grup D, yakni bersama dengan Jepang dan Iran. Bukan hanya itu, Soado VN juga memuji permainan skuad timnas Indonesia saat mengalahkan Turkmenistan. Dengan kemenangan pragmatis tersebut, Indonesia mengirimkan surat perang kepada tim Vietnam jelang 2 turnamen penting. Performa meyakinkan terkini melawan Turkmenistan juga menunjukkan ketangguhan tim Indonesia dan mampu memberikan kesulitan besar bagi tim Vietnam jika bertemu di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Tulis Soado VN. Fans timnas Malaysia U23 mengeluarkan unek-unek mereka di kolom komentar akun Twitter Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM pasca timnya kalah dari Thailand pada Selasa 12 September kemarin. Mereka merasa miris dengan performa tim kesayangan sekaligus sungguh iri dengan performa gemilang yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia sepanjang kualifikasi Piala Asia U23. Sebab timnas Malaysia U23 dibungkam 0-1 dari Thailand dalam laga penentuan juara grup H kualifikasi Piala Asia kemarin di John Budi Stadium. Hal ini pun membuat Malaysia gagal finish sebagai juara grup, tetapi cukup beruntung untuk bisa mengamankan tempat di putaran final di Piala Asia U23 lewat jalur 4 runner-up terbaik. Namun, fans Harimau Malaya dipaksa untuk kembali berdebat. Pasalnya Iran protes ke ALC terkait runner-up terbaik. Sebab Iran merasa unggul poin disiplin. Lalu apakah Harimau Malaya Muda bakal lolos ke Piala Asia U23 2024?